والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materinya apa hari ini, Pak? Hari ini Bapak akan mencoba menceritakan sebuah hadis kepada kamu tentang sebuah hadis detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu memasuki rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan maksud ingin bertemu dengan Rasulullah SAW yang sedang sakit keras, sehingga Rasulullah SAW sulit untuk berbicara. Abdurrahman bin Abu Bakar, berarti anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu dong, Pak? Benar, Abdurrahman adalah anak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dan saudara laki-laki dari Aisyah radhiyallahu anha. Kisah ini terjadi sewaktu Nabi Muhammad SAW sedang sakit keras dan menjelang wafat. Ini terjadi pada tahun ke-11 Hijriah, sepulang dari menunaikan Haji Wada. Rasulullah SAW juga sempat berziarah ke makam Baqi Al-Gharqad di tengah malam. Beliau memohon ampunan kepada Allah buat para sahabat yang telah dimakamkan di Baqi. Ini juga seakan-akan sebagai salah perpisahan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dari pemakaman Baqi dan mendapati Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan pusing dan berkata, "Aduh, kepalaku sakit." Mendengar keluhan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengungkapkan rasa sakit kepala yang beliau sallallahu alaihi wasallam rasakan saat itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sakit kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin parah, dan sampailah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita kembali ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Abdurrahman bin Abu Bakar anhu memasuki rumah Aisyah radhiyallahu anha, ia memegang sebuah siwak yang masih basah, dan Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu menggosok-gosok giginya dengan siwak itu. Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu sembari bersandar pada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW terus-menerus memandangi dan memperhatikan Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha memahami bahwa Rasulullah SAW ingin bersiwak. Untuk memastikan dugaan ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah engkau ingin aku ambilkan siwak itu?" Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan menganggukkan kepala. Aisyah radhiyallahu anha pun meminta kepada Abdurrahman untuk memberikan siwak itu kepadanya, untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menggigit bulu-bulu siwak bekas Abdurrahman dan membuangnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membuat bulu-bulu baru pada siwak itu, menghembus-hembuskannya dari serat-serat yang tersisa dan mempercantiknya, lalu menyerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah alaihi wasallam bersiwak dengan siwak milik Abdurrahman dengan bersungguh-sungguh. Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah bersiwak bersungguh-sungguh seperti itu sebelumnya. Setelah Rasulullah SAW selesai bersiwak, Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya sambil menunjukkan jari telunjuknya ke atas sambil berkata, fi rafiqal a'la, fi rafiqal a'la, fi rafiqal a'la. Artinya menuju teman yang maha tinggi, menuju teman yang maha tinggi, menuju teman yang maha tinggi. 3 kali Rasulullah menyebut fi rafiqal a'la, menuju teman yang maha tinggi. Cerita kita alihkan dulu sebentar. Mari kita lihat pendapat para ulama tentang apakah artinya itu fi rafiqal a'la, menuju teman yang maha tinggi. Ulama berbeda pendapat tentang kata fi rafiqal a'la. Sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama kedua berpendapat bahwa Rasulullah menuju teman yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan tersebut adalah golongan para anbiya, golongan para siddiqin, golongan para syuhada, dan golongan orang-orang yang soleh. Kalau Bapak berpendapat dengan yang kedua. Kita kembali ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Rasulullah SAW selesai bersiwak, Rasulullah SAW mengangkat tangannya sambil menunjuk ke atas dan berkata, fi rafiqal a'la, fi rafiqal a'la, fi rafiqal a'la, menuju teman yang maha tinggi, menuju teman yang maha tinggi, menuju teman yang maha tinggi. Setelah itu Rasulullah SAW pun wafat. Rasulullah SAW menghembuskan nafas yang terakhir sambil bersandar pada tubuh Aisyah radhiyallahu anha. Maka berakhirlah kehidupan seorang nabi yang terakhir yang Allah utus untuk semua makhluk. Ini adalah hadis dari Al-Bukhari. Coba simak kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata-kata ummati, 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 atau umatku, 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 seperti yang sering kita dengar dalam ceramah-ceramah. Tetapi Rasulullah SAW kata-kata yang terakhir adalah fi rafiqal a'la, menuju teman yang maha tinggi. Jadi ummati tidak ada dalam hadis. Jadi dari mana kata-kata ummati itu berasal, Pak? Bapak tidak tahu dan Bapak juga tidak ingin tahu. Yang penting sekarang kamu sudah tahu bahwa ummati bukan kata-kata Rasulullah yang terakhir. Siapapun orangnya, jika ia merubah atau menambah kata-kata dalam sebuah hadis sehingga hadis itu berubah makna, maka Allah subhanallah wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabnya pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW wafat dengan meninggalkan 2 perkara, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi berpegang teguhlah kamu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah itu ukurannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika ada ibadah-ibadah yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebaiknya kamu tinggalkan. Itu adalah lebih baik bagimu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa agama Islam sudah sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi
Islam sebagai agamamu. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Yang bilang agama Islam itu sudah sempurna siapa? Allah. Agama Islam ini milik siapa? Allah. Jika kamu tahu bahwa agama ini adalah milik Allah, maka janganlah sekali-sekali kamu melakukan satu ibadah yang Allah tidak perintahkan. Agama Islam ini bukan agama nenek moyang kita yang bisa kita rubah atau ditambah-tambah seenak hati kita. Jika kamu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kamu selamat. Sampai di sini, apakah kamu mengerti? Sebagian besar mengerti, Pak. Alhamdulillah, itu sudah baik. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Besok kita bahas lagi dengan tema yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.